The three angels' messages are a matter of life and death. Perkabaran 3 malaikat ini adalah persoalan hidup dan mati. You realize that if we don't proclaim these messages and people come out on the wrong side, we will be to blame? Apakah saudara tidak sadari bahwa kalau kita tidak kabarkan perkabaran 3 malaikat itu dan orang berada di pihak yang salah, kita juga harus disalahkan? Some people say, don't talk about the beast. Orang mengatakan jangan berbicara mengenai binatang. Don't talk about the image of the beast. Jangan berbicara mengenai patung daripada binatang. Don't talk about the mark of the beast. Jangan berbicara mengenai akan tanda binatang itu. That might offend somebody. Kita mungkin akan menyinggung hati seseorang. Tell you what, it's better to offend someone now Saya katakan kepada saudara, lebih baik kita menyinggung perasaan seseorang than have them be lost. daripada membiarkan mereka hilang. Let me ask you, was it worth it for Stephen to preach that sermon? Saya mau tanya, apakah baik buat Stefanus untuk mengkhotbahkan khotbah itu? It got him killed. Itu membuat dia terbunuh. Let me ask you, in the end time, are God's people going to be killed because they preach against the beast, his image and his mark? Apakah umat Tuhan akan mungkin juga terbunuh di akhir zaman ini oleh karena mengkhotbahkan akan perkabaran 3 malaikat dan kemudian tanda binatang? So better not to preach it then. Nah, kalau gitu jangan kita khotbahkan. Who wants to be killed? Siapa yang mau dibunuh? I don't want to be killed. Saya tidak mau dibunuh. But if I have to choose between being faithful to God and dying, I will choose being faithful to God. Tetapi kalau saya harus memilih setia kepada Tuhan atau dibunuh, saya akan pilih setia kepada Tuhan. We are going to study one phrase in the first angel's message. Kita akan mempelajari satu frase dari perkabaran 3 malaikat yang pertama. In fact, in the next several sessions, the next 5 sessions, Bahkan di dalam 5 sesi yang akan datang, we are going to study the first angel's message phrase by phrase. dan kita akan pelajari akan perkabaran daripada malaikat yang pertama bagian demi bagian. We're going to study what the everlasting gospel is. Kita akan pelajari apa makna daripada Injil yang kekal itu. And then we're going to study what it means to fear God. Lalu nanti kita akan belajar apa maksudnya takut akan Tuhan. Then we'll dedicate another subject to what it means to give God glory. Lalu kemudian satu malam lagi kita akan khusus mempelajari apa maksudnya memuliakan Tuhan. We'll take an entire session to study about the hour of God's judgment. Kemudian kita akan juga mengambil waktu untuk mempelajari apa yang dimaksud dengan hari penghakiman. And then we'll take another session to study what it means to worship the Creator. Dan kemudian satu sesi lagi akan kita pakai untuk mempelajari apa yang dimaksud dengan menyembah Sang Pencipta. And then in the last session, we'll study the second and third angel's message. Dan bagian yang terakhir nanti kita akan pelajari mengenai perkabaran malaikat yang kedua dan yang ketiga. I especially want you to understand the first angel's message. Jadi saya mau saudara betul-betul mengerti akan perkabaran malaikat yang pertama. And so we're going to dedicate most of our time to study the first angel's message. Itu sebabnya akan banyak waktu yang akan kita gunakan untuk mempelajari perkabaran malaikat yang pertama. Now somebody mentioned to me that I went too fast last night. Ada yang mengatakan kepada saya, tadi malam saya berjalan terlalu cepat. It was difficult for you to find the texts quickly. Dan sangat sulit bagi Anda untuk menemukan akan ayat di dalam Alkitab dengan cepat. I can understand that. Saya bisa mengerti itu. You have to get an iPhone. Anda harus pakai iPhone. Anda harus pakai iPhone. I'll try to go slower so that you can look up the text tonight. Saya akan mencoba untuk lebih perlahan supaya Anda bisa punya waktu untuk membaca ayatnya. The problem is when you work with a translator, Persoalannya kalau Anda bekerja dengan seorang penterjemah, you only preach half a sermon. Anda hanya berkhotbah setengah daripada waktu khotbah. And my dear friend here preaches the second half. Dan kemudian teman saya ini sedang khotbah setengahnya lagi. And he is an excellent translator. Dan dia seorang penterjemah yang oke lah. You say, how do you know? Mungkin Anda bertanya bagaimana saya tahu? Because I have my friends that told me so. Karena ada teman saya yang mengatakan begitu kepada saya. So let's read Revelation 14 verse 6 and verse 7. Mari kita baca di dalam Wahyu pasal ke-14 ayat yang ke-6 dan yang ke-7. This is the first angel's message. Ini adalah perkabaran malaikat yang pertama. Then I saw another angel flying in the midst of heaven, Dan aku melihat malaikat yang lain, seorang malaikat, having the everlasting gospel to preach to those who dwell on the earth,
to every nation, tribe, tongue, and people. Malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa, suku, bahasa, dan kaum. So the first angel preaches the message to every nation, kindred, tongue, and people, the everlasting gospel. Jadi malaikat yang pertama ini mengabarkan akan Injil yang kekal ini kepada semua bangsa, suku, bahasa, dan kaum. But notice also verse 7. Tetapi juga perhatikan ayat yang ketujuh. The first angel says, Dan kemudian malaikat yang pertama ini mengatakan with a megaphone voice, dengan suara seperti megafon, like a megaphone, seperti megafon, fear God, dia katakan takutlah Allah, give glory to God, muliakan Dia, because the hour of his judgment has come, karena telah tiba saat penghakimannya, and worship him who made heaven and earth, the sea and the springs of water. dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. So there's the everlasting gospel in this first message, Jadi ada Injil yang kekal pada malaikat yang pertama ini, but there are also three commands, tetapi juga ada 3 perintah, three imperatives. 3 perintah, Fear God, yaitu takut Allah, give glory to God, muliakan Allah, and worship the Creator. dan kemudian menyembah akan Sang Pencipta. Now this evening we're going to study the meaning of the everlasting gospel Dan hari ini kita akan pelajari makna daripada Injil yang kekal ini, that must be preached to every nation, kindred, tongue, and people. yang harus dikhotbahkan kepada semua suku, bangsa, bahasa, kaum, dan suku. So we're going to study the everlasting gospel. Dan kita akan pelajari mengenai Injil yang kekal ini. And why is the gospel called everlasting? Dan kenapa Injil itu disebut sebagai Injil yang kekal? Now the word gospel means good news in the original language. Tentu Injil itu dalam bahasa aslinya artinya adalah kabar baik. So tonight we're going to study about good news. Dan malam ini kita akan pelajari mengenai kabar baik. But let's first begin with the bad news. Tetapi kita akan mulai dengan berita buruk dulu. See, the only way we can understand the good news is understanding the bad news. Tentu kita bisa mengerti kabar baik kalau kita juga mengerti mengenai kabar buruk. You remember that when God created Adam and Eve, Anda tentu ingat pada saat Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, He put a tree in the Garden of Eden. Dia kemudian menaruh sebuah pohon di Taman Eden. And He told Adam and Eve not to eat from that tree. Lalu kemudian Dia katakan kepada Adam dan Hawa untuk tidak makan daripada pohon itu. That if they ate from that tree, they would surely die. Sebab dikatakan kalau Anda makan dari pohon ini, Anda akan mati. The very day they ate of the tree, they would surely die. Dikatakan pada hari kamu memakan buah itu, kamu akan mati. Let's read about that in Genesis 2 and verse 17. Mari kita baca itu di dalam Kejadian Fatsal yang kedua ayat yang ke-17. Now you shouldn't have any trouble finding that verse. Tentu Anda tidak mengalami kesulitan untuk menemukan ayat itu. Now notice what God said to Adam and Eve. Dan coba perhatikan apa yang Tuhan katakan kepada Adam dan Hawa. But of the tree of the knowledge of good and evil, Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, you shall not eat. janganlah kau makan buahnya. For in the day that you eat of it, you shall surely die. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. So God said, if you obey my law perfectly, you will continue to live. Jadi Tuhan katakan kalau kamu mengikuti akan hukumku terus-menerus, kamu akan hidup. You see, the law of God demands absolute perfection. Kita lihat bahwa hukum Tuhan itu menuntut untuk kita menurut secara sempurna. The law demands sinless perfection. Hukum Tuhan itu menuntut kita untuk sempurna, tidak berdosa. The law says, obey me perfectly and you will live. Dan hukum itu katakan bahwa kalau engkau menurut kepadaku, maka engkau akan hidup. But the same law says, if you don't obey me perfectly, you will die. Tetapi hukum yang sama mengatakan kalau kamu tidak menurut kepadaku, maka engkau akan mati. And so we have a double problem. Jadi kita mempunyai dua masalah. First of all, we cannot offer the law what the law requires. Kita tidak bisa memberikan kepada apa yang hukum itu minta. Let me ask you, those who are present here, Saya ingin bertanya kepada Anda yang hadir pada saat ini. can anyone here offer the law absolute perfection? Bisakah saudara memberikan kepada hukum itu satu penurutan yang sempurna? Is there anyone here who has never sinned? Apakah di sini ada yang tidak pernah berdosa?
If you raised your hand, that would be your first sin because you're a liar. Kalau Anda tunjuk tangan, itulah dosa Anda yang pertama karena Anda sudah berbohong. The Bible says all have sinned and come short of the glory of God. Oleh karena Alkitab mengatakan semua orang telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. There is none righteous, no, not one. Tidak ada kebenaran pada siapapun juga. So none of us can offer the law the perfection that the law requires. Jadi tidak satu pun yang bisa memberikan kepada hukum satu kesempurnaan yang diminta oleh hukum. And therefore the law says, if you don't offer me perfection, Tetapi hukum itu katakan kalau kamu tidak memberikan saya kesempurnaan, you must die. kamu akan mati. So we have a double problem. Sekarang kita mempunyai dua masalah. Problem number one, we can't offer the law perfection. Persoalan yang pertama, kita tidak bisa memberikan penurutan yang sempurna. And problem number two, we must die because we can't. Lalu kemudian persoalan nomor dua, kita akan mati karena kita tidak bisa menurut dengan sempurna. So how could this problem be solved? Jadi bagaimana persoalan ini bisa diselesaikan? How could we be saved? Bagaimana kita bisa diselamatkan? Because the law says, obey me perfectly. Sebab hukum itu katakan harus turuti aku dengan sempurna. If you don't, you will die. Kalau kamu tidak, kamu akan mati. And all of us have disobeyed. Dan kemudian kita tidak menurut, And all of us deserve to die. maka semua kita layak untuk mati. So how could we be saved? Jadi bagaimana kita bisa selamat? There is only one way. Hanya ada satu cara. And this is the good news. Dan inilah kabar baiknya. See, the bad news is that we have a double problem. Sebab kabar buruknya adalah kita mempunyai dua masalah. Problem number one, we can't offer the law perfection. Masalah nomor satu adalah kita tidak bisa menurut secara sempurna. And problem number two, we must die. Dan masalah yang kedua, akibatnya kita harus mati. The only way in which these two problems could be solved Dan satu-satunya cara kedua masalah ini bisa diselesaikan adalah if Jesus, our Creator, jika Yesus pencipta kita offered to come to this world to live the life that the law requires from us. dan dia datang ke dunia ini hidup satu kehidupan yang diminta oleh hukum yang harus dihidupkan. And then to suffer the death that we should suffer. Lalu kemudian menderita kematian yang seharusnya kita derita. And only Jesus could do this. Dan hanya Yesus yang bisa melakukan itu. And you say, why only Jesus? Dan Anda bertanya, kenapa hanya Yesus? It's very simple. Jawabannya sangat sederhana. You see, Jesus created everyone. Oleh karena Yesus telah menciptakan semuanya. And when I say that, people say, no, Jesus didn't create me. Lalu kemudian ada yang mengatakan, oh tidak, Yesus tidak menciptakan saya. They say, I came from my mother. Saya datang dari ibu saya. And so then I asked them, where did your mother come from? Lalu saya tanya, ibumu datang dari mana? Well, she came from her mother. Dia datang dari ibunya. Now, if you go back, kalau where does the process end? Saudara terus menerus sampai ke siapa akhir proses ini? With Adam and Eve. Yaitu kepada Adam dan Hawa. So when Jesus created Adam and Eve, He created us all. Dengan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan menciptakan kita semua. Because we all come from Adam and Eve. Sebab kita semua adalah turunan daripada Adam dan Hawa. So only He who created all could offer to come and live and die for all. Hanya Dia yang menciptakan kita semua bisa datang dan mati untuk kita semua. And the plan had been made even before sin came into the universe. Dan rencana ini bahkan sudah dibuat sebelum dunia jatuh ke dalam dosa. That's why it's called the everlasting good news. Itu sebabnya ini disebut sebagai Injil yang kekal. Let's go to 1 Peter chapter 1 and verses 18 to 20. Mari kita baca di dalam 1 Petrus 1 Peter 1, 18 through verse 20. Fatsal 1 ayat 18 sampai 21. And I want you to notice several things that are important in this verse. Saya ingin saudara melihat ada beberapa hal yang penting daripada ayat-ayat ini. Notice what it says. Coba perhatikan apa yang dikatakan. Knowing that you were not redeemed with corruptible things. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, like silver or gold, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dari perak atau emas, from your aimless conduct received by tradition from your fathers. Yaitu hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. In other words, we were not redeemed from sin by silver and gold. Jadi dikatakan ayat ini adalah kita tidak ditebus dengan emas maupun perak. So how were we redeemed? Jadi dengan cara apa kita ditebus?
Notice verse 19. Coba lihat akan ayat yang ke-19. We were redeemed with the precious blood of Christ, Kita ditebus dengan darah Kristus yang mahal, as of a lamb without blemish and without spot. yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Now there are two things that I want us to notice in what we just read. Dan ada dua hal yang saya mau saudara perhatikan dari ayat yang baru kita baca. Number one, the lamb had to be without blemish. Pertama adalah bahwa domba itu tidak boleh bercacat The lamb could have no defect. dan tidak boleh satu domba yang rusak. And even though the lamb had no defect, the lamb had to die. Walaupun domba itu tidak bercacat celah, tetapi domba itu harus mati. So you have two aspects. The lamb without defect Jadi kita mempunyai dua aspek, yaitu domba yang tidak bercacat celah, and the lamb without defect dies. lalu kemudian yang tidak bercacat celah itu harus mati. I want you to remember those two details because we're going to come back to them. Saya mau saudara ingat kedua detail ini, nanti kita akan kembali lagi ke sana. Now, when was this plan devised or established? Dan kapan rencana itu kemudian direncanakan? It was long before sin came into the universe. Bahkan itu sudah direncanakan jauh sebelum dosa datang ke dunia ini. God already had a plan. Tuhan sudah mempunyai satu rencana. It's not that when Adam and Eve sinned, Bukan setelah Adam dan Hawa berdosa, that God said, "Uh-oh, what are we going to do now? Tuhan katakan, apa yang harus kita lakukan sekarang? This is an emergency. We have to make a plan." Ini sesuatu yang emergency, kita harus membuat satu rencana. No, it didn't happen that way. Bukan seperti itu. God had a plan from the days of eternity. Tuhan sudah mempunyai satu rencana dari sejak kekekalan. That's why it's the everlasting good news. Itu sebabnya Injil itu disebut sebagai Injil yang kekal. Notice verse 20. Coba kita baca di dalam ayat yang ke-20. Speaking about this lamb without defect, Membicarakan mengenai domba yang tidak bercacat celah ini, who was going to be sacrificed. yang akan dikorbankan. It says he was indeed foreordained before the foundation of the world. Dikatakan ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. So before the world was founded, he was foreordained to live and to die. Jadi sebelum dunia diciptakan, dia sudah dipilih untuk mati. But then the last part of the verse says, "But was manifest in these last times for you." Lalu di bagian yang terakhir dari ayat itu dikatakan, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. So the plan was made in eternity, Jadi rencananya sudah dibuat pada zaman kekekalan, but it was implemented after sin. tetapi baru diimplementasikan setelah dosa ada. Now in the Old Testament, God gave illustrations about what Jesus was going to do. Lalu kemudian di perjanjian lama, Tuhan memberikan satu ilustrasi apa yang akan dilakukan oleh Yesus. You see, the lamb without blemish represents a perfect life of Christ. Dan kita tahu bahwa domba yang tidak bercacat celah itu melambangkan kehidupan Yesus yang tidak berdosa. Sometimes we emphasize so much the death of Christ Kadang-kadang kita terlalu banyak menekankan mengenai kematian Yesus, that we forget that if he had not lived a perfect life, his death would be worthless. kita lupa bahwa kalau Yesus tidak menghidupkan satu kehidupan yang tidak berdosa, maka kematiannya adalah sia-sia. The lamb without defect represents the perfect life of Christ. Dan kemudian domba yang tidak bercacat celah itu melambangkan kehidupan Kristus yang tidak berdosa. Jesus offered perfection to the law. Karena Yesus memberikan satu penurutan yang sempurna kepada hukum. And he offered that perfection to the law in our place. Dan dia memberikan satu penurutan yang sempurna kepada hukum menggantikan kita. See, we can't offer the law perfection. Oleh karena kita tidak bisa memberikan penurutan yang sempurna kepada hukum, But Jesus came and lived in our place and offered the law what we can't. dan kemudian Yesus datang ke dunia ini dan kemudian dia melakukan penurutan yang sempurna menggantikan kita oleh karena kita tidak bisa melakukannya. And then after Jesus lived his perfect life as a spotless lamb, Dan setelah Yesus menghidupkan satu kehidupan dengan tidak bercacat celah, he took our sins upon himself. maka dia mengambil dosa kita dan dibebankan kepadanya, Like the sin was placed on the head of the lamb, seperti dosa yang ditumpangkan di atas kepala daripada domba. and Jesus suffered the death that we should suffer. Lalu Yesus menderita kematian yang seharusnya diderita oleh kita. So Jesus lived in our place and he died in our place. Jadi Yesus hidup menggantikan kita dan dia mati menggantikan kita. He
offered the law what we cannot offer the law. Dia memberikan kepada hukum apa yang kita tidak bisa berikan kepada hukum. And he died the death that all of us should die. Lalu dia mati oleh satu kematian yang harusnya kita alami. Now Jesus, in other words, was the perfect priest and he was the perfect victim. Dan dia, Yesus adalah seorang imam yang sempurna dan seorang juga adalah korban yang sempurna. Let's go to Leviticus 21. Mari kita lihat di dalam Imamat Fatsal yang ke-21. That's the third book of the Old Testament. Ini adalah buku yang ketiga dari Perjanjian Lama. And we're going to read verses 17 to 21. Kita akan baca ayat yang ke-17 sampai ke-21. Now this passage tells us that in the Old Testament the priest could not have any defect. Dan di perjanjian di Fatsal ini dikatakan bahwa imam tidak boleh bercacat celah Physically. secara fisik. I want you to notice what it says about the priest. Dan ini dikatakan mengenai imam. It says in verse 17, Di ayat yang ke-17, speak to Aaron saying, katakan kepada Harun, no man of your descendants in succeeding generations who has any defect may approach to offer the bread of his God. dikatakan setiap orang dari antara keturunanmu turun-temurun yang bercacat badannya janganlah datang mendekat untuk mempersembahkan santapan Allahnya. Verse 18, for any man who has a defect shall not approach. Sebab setiap orang yang bercacat badannya tidak boleh datang mendekat. A man blind or lame who has a marred face or any limb too long. Dan kemudian orang buta, orang timpang, orang yang bercacat mukanya, dan orang yang terlalu panjang anggotanya. A man who has a broken foot or broken hand, or is a hunchback or a dwarf, or a man who has a defect in his eye or eczema or scab, or is a eunuch. Kemudian orang yang patah kakinya atau tangannya, orang yang berbongkol atau yang kerdil badannya, atau yang bular matanya, orang yang berkedal atau yang berkurap atau yang rusak buah pelirnya. No man of the descendants of Aaron the priest who has a defect shall come near to offer the offerings made by fire to the Lord. Dikatakan setiap orang dari keturunan Imam Harun yang bercacat badannya janganlah datang untuk mempersembahkan segala korban api-apian Tuhan. He has a defect, he shall not come near to offer the bread of his God. Karena badannya bercacat, janganlah ia datang dekat untuk mempersembahkan santapan Allahnya. The priest had to be without defect physically. Jadi imam itu haruslah secara fisik tidak boleh bercacat celah. But the physical perfection of the priest represented the moral perfection of Christ. Tetapi tidak cacatnya fisik daripada imam itu melambangkan akan kesempurnaan moral daripada Kristus. You say the physical things of the Old Testament represent spiritual realities. Lalu kemudian sesuatu yang secara fisik di Perjanjian Lama melambangkan sesuatu yang rohani di Perjanjian Baru. So the priest who offered the sacrifice had to be without defect. Sehingga imam yang mempersembahkan persembahan itu harus tidak bercacat celah. But you know, the defect, that victim that the priest had to offer also had to be without defect. Dan korban yang harus akan dikorbankan oleh si imam itu juga tidak boleh bercacat celah. So you have the priest without defect. Jadi kita mempunyai imam yang tidak bercacat celah, Who offers the victim without defect. dan dia akan mempersembahkan korban yang juga tidak bercacat celah. Let's read Leviticus 22 rather, Leviticus 22 Kita baca di dalam Imamat 22 and verses 20 to 22. ayat 20 sampai 22. I want you to notice here that the victim could not have any defect. Saya mau baca di sini dikatakan bahwa korban itu tidak boleh bercacat celah. Let's read there beginning with verse 20. Ayat yang ke-20. Whatever has a defect you shall not offer, for it shall not be acceptable on your behalf. Segala yang bercacat badannya janganlah kamu persembahkan, karena dengan itu Tuhan tidak berkenan kepadamu. And whoever offers the sacrifice of a peace offering to the Lord to fulfill his vow, or a free will offering from the cattle or the sheep, it must be perfect to be accepted. There shall be no defect in it. Dan juga seseorang mempersembahkan kepada Tuhan korban keselamatan sebagai pembayar nazar khusus, atau sebagai korban sukarela dari lembu atau kambing atau domba, maka korban itu haruslah yang tidak bercacat
supaya Tuhan berkenan akan dia dan janganlah badannya bercacat sedikit pun. Those that are blind or broken or maimed or have an ulcer or eczema or scabs, you shall not offer to the Lord, nor make an offering by fire of them on the altar of the Lord. Binatang yang buta atau yang patah tulang, yang luka, yang berbisul, yang berkedal, yang berkurap, semuanya janganlah kamu persembahkan kepada Tuhan. Dan binatang yang demikian janganlah kamu taruh sebagai korban api-apian bagi Tuhan ke atas mezbah. So you have a priest without defect who is offering a victim without defect. Jadi kita memiliki iman yang tidak bercacat celah, yang mempersembahkan korban yang tidak bercacat celah. Now let me ask you, what did the priest represent? Saya ingin bertanya kepada Anda, kira-kira imam itu melambangkan siapa? What did the priest symbolize? Simbol apakah imam itu? The priest symbolized Christ. Dikatakan imam itu adalah simbol daripada Kristus. What did the victim symbolize? Dan kemudian korban itu melambangkan apa? The victim also represents Christ. Dan domba atau korban itu juga adalah melambangkan Kristus. So the priest is a symbol of Christ. Jadi imam itu adalah simbol daripada Kristus. And the victim is a symbol of Christ. Tetapi korban itu juga adalah simbol daripada Kristus. You see, in the Old Testament, you needed two symbols. Jadi di Perjanjian Lama kita memiliki dua simbol. You needed a priest to offer the sacrifice. Kita perlu seorang imam untuk memberikan persembahan korban. And you needed the victim that the priest offered. Lalu kita perlukan korban yang akan dipersembahkan oleh si imam. But Jesus gathers in himself both symbols. Tapi Yesus menyatukan kedua simbol itu di dalam dirinya. Jesus is the priest and the victim. Yesus adalah imam juga adalah korbannya. Both without defect. Dua-duanya tidak bercacat celah. And you say, how can Jesus be both? Dan kita katakan bagaimana Yesus bisa melakukan keduanya? Because in the book of Hebrews it says that Jesus offered himself. Oleh karena di dalam kitab Ibrani dikatakan Yesus mempersembahkan dirinya. He is the priest who offers himself as the victim. Dia sebagai imam mempersembahkan dirinya sebagai korban. Now in the New Testament we clearly find that Jesus is the priest and the victim. Di dalam perjanjian baru dengan jelas kita bisa menemukan Yesus adalah imam, dia juga adalah korban. Let me ask you, did the priests in the Old Testament really intercede for Israel? Apakah imam di perjanjian lama betul-betul menjadi pengantara daripada umatnya? Actually not. Sebetulnya tidak. Do you know, in order for a priest to intercede, untuk seorang imam bisa menjadi perantara, he has to be God and he has to be man. Dia haruslah Tuhan dan dia juga haruslah manusia. Do you remember the ladder that Jacob saw in his dream? Saudara masih ingat akan tangga yang dilihat oleh Yakub di dalam mimpinya? The top of the ladder reached to heaven. Tangga itu mencapai kepada surga di ujung satu. And the bottom of the ladder was planted on the earth. Lalu kemudian di bawahnya ada di bumi. And in John 1:51, Jesus said that he was the ladder. Dan kemudian Yesus katakan di dalam Yohanes 1 ayat 15 dikatakan akulah tangga itu. You see, the bottom of the ladder represents the humanity of Christ. Lalu kemudian tangga yang di bumi itu melambangkan akan kemanusiaan daripada Yesus. The top of the ladder represents the divinity of Christ. Lalu di ujung tangga itu melambangkan keilahian daripada Yesus. Jesus is man. Yesus adalah manusia. And he is who? Dan dia juga siapa? He's God. Dia adalah Tuhan. Right? Benar? And so he can bridge the distance between heaven and earth. Sehingga dia bisa menjembatani akan bumi dan langit. As God, he connects us with God. Sebagai Tuhan dia bisa akses kepada Tuhan. And as man, he connects God with us. Sebagai manusia dia bisa masuk kepada kita. That's why any church who has a human priesthood, sehingga setiap gereja yang mempunyai imam manusia does not work because the priests are only human. Tidak bisa berfungsi oleh karena imam pastor itu pendeta itu hanya manusia biasa saja. Only a priest who is God and man can unite heaven and earth. Hanya imam yang adalah manusia dan adalah Tuhan yang bisa menjemput. So the priests in the Old Testament were only symbols of Christ. Jadi imam di perjanjian lama hanya bisa menjadi simbol bagi Kristus. And the victims were symbols of Christ. Begitu juga korbannya itu adalah simbol daripada Kristus. You see in Hebrews 10 and verse 4, kemudian di dalam Ibrani ayat Fatsal 10 ayat yang keempat, it says that the blood of bulls and goats cannot take away sin. Dikatakan bahwa darah daripada kambing dan domba itu tidak bisa menghapuskan dosa.
The blood of animals cannot atone for your sin. Sebab darah daripada binatang itu tidak bisa menjadi menebus dosa kita. They only represented Jesus. Dia hanya merupakan lambang daripada Kristus. So Jesus had to do two things. Jadi Yesus harus melakukan dua hal. He had to come to be the perfect lamb, Dia harus datang menjadi domba yang sempurna. and then he had to take our sins upon himself and he had to die. Lalu dia harus mengambil dosa kita dan kemudian dia harus mati. Now let's notice first of all that Jesus was the priest without a defect. Dan harus ingat juga bahwa Yesus adalah imam yang tidak bercacat celah. Notice Hebrews 4 and verse 15. Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-15. Notice what the Apostle Paul had to say. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus? For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. But was in all things tempted as we are, yet without sin. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Did Jesus live a perfect life? Apakah Yesus menghidupkan satu kehidupan yang sempurna? Did Jesus ever sin? Apakah Yesus pernah berdosa? No. So was he a perfect lamb? Tidak. Jadi dia adalah domba yang sempurna. Yes. Benar. He obeyed the law perfectly Dia menurut hukum dengan sempurna, in our place. menggantikan kita. He lived for everyone who has ever lived in the history of the world. Dia hidup menggantikan semua yang pernah hidup, yang pernah ada di dalam sejarah dunia. He offers his perfection to the law in our place. Dia menghidupkan satu kehidupan yang sempurna di hadapan hukum, menggantikan kita. And so you're going to say, then everybody's going to be saved, right? Lalu kita katakan, kalau begitu semua orang akan selamat, bukan? No. Tidak. Jesus lived his perfect life for everyone. Yesus menghidupkan kehidupan yang sempurna untuk semua orang. He offered the perfection to the law for everyone. Dia menghidupkan satu kehidupan yang sempurna di hadapan hukum untuk semua orang. But we're going to see that that does not mean that everyone is going to be saved. Tetapi kita akan lihat bahwa tidak berarti semua orang akan diselamatkan. Now let's go to Hebrews chapter 7 and verse 26. Mari kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-26. Once again, it emphasizes the absolute perfection of Jesus as our high priest. Dan ini akan menunjukkan akan kesempurnaan Yesus sebagai imam besar kita. It says there, Dikatakan di sana, for such a high priest was fitting for us, sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, who is holy, yang saleh, harmless, tidak salah, undefiled, tidak bernoda, separate from sinners, yang terpisah dari orang-orang berdosa, and has become higher than the heavens. dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Do we have a priest without a defect? Apakah kita memiliki imam yang tidak bercacat celah? See, the physical perfection of the Old Testament priest represents the moral sinless perfection of Christ. Jadi bercacat secara fisiknya daripada imam di perjanjian lama itu melambangkan akan kesempurnaan moral daripada Yesus di perjanjian baru. So Christ is the priest without sin. Jadi Yesus adalah imam yang tidak berdosa. But he is also the victim without defect. Dia juga adalah domba yang tidak bercacat celah. You know the Passover lamb was sacrificed every year. Saudara tahu bahwa domba Paskah yang dikorban atau disembelikan setiap hari Paskah. Do you know what one of the characteristics of the lamb was? Saudara tahu apa karakteristik daripada domba itu harusnya? It tells us in chapter 12 of Exodus. Dikatakan di dalam Keluaran pasal yang ke-12 and verse 5 ayat yang ke-5 about the Passover lamb. Mengenai akan domba daripada Paskah ini. Let me ask you, what did the Passover lamb represent? Saya mau tanya, apakah lambang daripada domba Paskah ini? The Apostle Paul says that Christ, our Passover, has been sacrificed for us. Yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa Yesus adalah domba Paskah yang telah disembelih untuk kita. Now notice Exodus 12 verse 5. Keluaran 12 ayat yang ke-5. It says, your lamb shall be without blemish. Dikatakan dombamu haruslah tidak bercacat celah. So what kind of lamb needed to be sacrificed? Jadi domba seperti apa yang harus dikorbankan? A lamb without defect. Yaitu domba
yang tidak bercacat celah. So Jesus is both the lamb who is perfect. Jadi Yesus adalah domba yang tidak bercacat celah. He's the priest that offers the sacrifice. Lalu dia juga adalah imam yang akan membawakan akan korban ini. He's the victim without defect. Dia juga adalah korban yang tidak bercacat celah. Now let me ask you, for how many people did Jesus live his life? Jadi saya ingin tanya, untuk berapa orang Yesus menghidupkan kehidupannya? Did he live his life for everyone? Apakah dia menghidupkan hidupnya untuk semua orang? Absolutely. Benar. In place of how many people did Jesus die? Untuk siapakah Yesus mati? The Bible says he died for everyone. Alkitab mengatakan dia mati untuk semua orang. He lived for everyone. Dia hidup untuk semua orang. He offered perfection to the law in place of everyone. Dia menghidupkan kehidupan yang sempurna di hadapan hukum untuk semua orang. And he suffered death in place of everyone. Lalu dia menderita kematian juga untuk semua orang. Now does that mean that everyone is going to be saved? Apakah artinya semua orang akan selamat? If Christ lived a perfect life for everybody, Kalau Yesus menghidupkan kehidupan yang sempurna untuk semua orang, and he died for everybody, lalu dia mati untuk semua orang, well then everybody's going to be lalu saved, begitu right? semua orang akan selamat, bukan? No. Jawabannya adalah tidak. Let me ask you, what is the most famous verse in the Bible? Saya ingin tanya kepada saudara, apa ayat yang paling terkenal di Alkitab? Is the same verse here in Indonesia as in the United States? Apakah sama ayat yang di Indonesia dengan ayat yang di Amerika? How about John 3:16? Yohanes 3 ayat 16. Yes, what does John 3:16 say? Apa yang dikatakan oleh Yohanes 3 Fatsal 3 ayat 16? For God so loved Indonesia. Karena Tuhan begitu mencintai Indonesia, Indonesia too. Indonesia juga. It says for God so loved The world. Oleh karena Allah begitu mengasihi dunia, He loved the world that He gave His only begotten oleh Son. karena dia mencintai dunia, dia berikan anaknya yang tunggal. For how many did God give His Son? Untuk berapa orang Tuhan memberikan anaknya? For the world. Untuk seluruh dunia. So that means everybody's going to be saved, right? Artinya apakah semua selamat, bukan? No. Tidak. What does the second part of the verse say? Bagian yang kedua dari ayat itu mengatakan apa? Here's the catch. Nah, inilah mungkin pancingannya. People don't read many times the second half of the verse. Banyak orang mungkin tidak mau baca bagian yang kedua daripada ayat ini. The second half of the verse says that whosoever believes in Him Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya should not perish but have everlasting tidak life. akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. You see, Jesus lived and died for everyone. Jadi Yesus hidup dan mati untuk semua orang. But you have to claim Jesus as your own. Tetapi kita harus mengklaim Yesus untuk diri kita sendiri. Personally and individually. Untuk secara kita personal dan secara individual. Notice 1 John chapter 2 and verse 2. Kita lihat di dalam 1 Yohanes Fatsal yang kedua, ayat yang kedua. I want you to notice that what Jesus did, He did for everyone. Saya ingin saudara lihat bahwa apa yang Yesus lakukan, Dia lakukan untuk semua orang. This is the wonderful good news. Ini adalah satu kabar baik yang sangat luar biasa. In 1 John 2 verse 2, 1 Yohanes 2 ayat 2. it says about Jesus, Ini mengatakan tentang Yesus. and He Himself is the propitiation for our sins. Dan Dia adalah pendamaian bagi segala dosa kita. And not for ours only, but also for the whole world. Bukan hanya untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. So for how many people did Jesus die? Jadi untuk berapa orang Yesus mati? For the whole world. Untuk seluruh dunia. Notice Isaiah 53 and verse 6. Coba kita lihat di dalam Yesaya 53 ayat yang ke-6. You know, Isaiah is the great gospel prophet. Ini Yesaya ini adalah seorang pengkhotbah akan Injil yang sangat luar biasa. He's the messianic prophet. Dia adalah seorang pengkhotbah yang And I want you to notice what Isaiah says about who Jesus died for. Saya ingin saudara melihat apa yang Yesaya katakan mengenai siapa Yesus itu. Isaiah 53 and verse 6. Yesaya Fatsal ke-53 ayat yang ke-6. All we like sheep have gone astray. Dikatakan kita sekalian sesat seperti domba. We have turned everyone to his own way. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. And now notice the last part of the verse. Mari kita lihat bagian yang terakhir daripada ayat ini.
And the Lord has laid on him the iniquity of us all. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. So how much iniquity was laid upon Jesus? Jadi berapa banyak kejahatan yang ditimpakan kepada Yesus? All sins were placed on Jesus. Seluruh dosa ditimpakan kepada Yesus. He bought the gift of salvation for everyone. Jadi dia memberikan keselamatan itu kepada semua orang. And how did Jesus do this? Bagaimana Yesus bisa melakukan itu? Let's notice Galatians 3 and verse 13. Mari kita lihat di dalam Galatia 3 ayat yang ke-13. Galatians 3 and verse 13. Galatia 3 ayat yang ke-13. It says, Christ has redeemed us from the curse of the law. Dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. So what does the law do? Jadi apa yang dilakukan oleh hukum It Taurat? curses us. Dia mengutuk kita. So the law is bad because it curses us, right? Jadi hukum itu buruk oleh karena dia mengutuk kita, bukan? Let me ask you, who does the law curse? Obedient people or disobedient people? Saya ingin tanya siapa yang dikutuk oleh Tuhan, yang menurut atau yang melanggar? Disobedient. Yang melanggar, bukan? Is it the law's fault that it curses the disobedient? Apakah salah si hukum kalau dia mengutuk orang yang tidak menurut? You know, let me ask you, a stoplight, is a stoplight good or bad? Saya ingin tanya, apakah lampu lalu lintas itu baik atau tidak? You might say it depends if I'm in a hurry. Tergantung kalau saya lagi buru-buru. The stoplight is good. Tentu lampu lalu lintas itu baik. It protects people's lives. Itu bahkan menolong, akan melindungi nyawa orang. But if you go through a red light, Tetapi kalau Anda melewati lampu merah, the law curses you maka hukum akan mengutuk Anda and you get fined. dan Anda akan kena tilang. So the law is bad because you got fined? Apakah hukum itu menjadi buruk oleh karena engkau ditilang? No, the law isn't bad, you're bad. Buku hukumnya tidak salah, Anda yang salah. So why did the law curse Jesus? If Jesus never sinned, why did the law curse Jesus? Lalu kemudian kenapa hukum itu mengutuk Yesus padahal Yesus tidak pernah bersalah? Because he took our curse upon himself. Sebab dia sedang menanggung kutuk kita di dalam dirinya. All of our sins were placed on him. Semua dosa kita ditimpakan kepadanya. And then he suffered the penalty of the disobedience. Sehingga dia menderita akan hukuman daripada ketidakpatuhan. So it says in Galatians 3:13. Sehingga dikatakan di dalam Galatia 3 ayat 13. Christ has redeemed us from the curse of the law. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. And then it says how? Having become a curse for us. Dengan jalan menjadi kutuk oleh karena kita. How did Jesus redeem us from the curse of the law? Jadi bagaimana Yesus menebus kita daripada kutuk dosa? By taking our sins upon himself. Yaitu dengan mengambil alih dosa kita menimpa dirinya. And then the law cursed him in our place. Lalu kemudian hukum itu mengutuk dia sebagai gantinya kita. In other words, Jesus offered the law the perfection that we need to offer. Jadi Yesus mengharapkan kepada hukum satu kesempurnaan yang menggantikan kita. And then Jesus suffered the death that all human beings should suffer. Lalu kemudian dia menderita kematian yang harusnya diderita oleh semua orang. But I must repeat once again that doesn't mean that everyone is going to be saved. Dan saya ingatkan Anda sekali lagi bahwa itu tidak berarti semua orang akan diselamatkan. Let me give you an illustration so you can understand. Saya ingin memberikan Anda satu ilustrasi supaya Anda bisa mengerti. Let me ask, how many of you here have any debt? Siapa di antara Anda yang punya hutang di sini? Do any of you have debts? Siapa yang punya Raise hutang? your hand, that's okay. Kredit card? Do you have debts? Do you owe on your mortgage? Apakah Anda punya hutang karena pinjam Do you have kredit rumah? Do you have car payments? Ada kredit mobil? Credit cards? Kredit card? Yeah, so now raise your hand if you Tolong have angkat debt. tangan yang punya hutang. Right? Okay. Yeah, I have some debts. Saya juga punya hutang. Let's suppose that there's an individual who is a multi-trillionaire. Katakanlah ada satu orang yang sangat luar biasa kaya, multimilioner. He has so much money he doesn't know what to do with it. Dia punya uang begitu banyak sampai dia bingung mau ngapain.
In fact, he has enough money to pay everyone's debts on planet Earth. Bahkan dia punya uang yang cukup banyak untuk membayar semua hutang semua manusia di muka bumi ini. So he looks down and he sees all of these people in debt. Lalu kemudian dia lihat kepada semua orang yang punya hutang ini. And he says, I feel so sorry for those people. Lalu dia katakan, saya merasa kasihan sama orang-orang yang ada di They sini. have all these debts, they can't sleep at night. Mereka itu punya hutang banyak sampai malam tidak bisa tidur. All day they're biting their fingernails, Lalu mereka gigit jari sendiri. worried about how they're going to pay their debts. Mereka bingung bagaimana mereka bisa membayar akan hutang-hutang mereka. I'm going to do something for these poor people. Dia katakan, saya akan lakukan sesuatu untuk orang-orang ini. I'm going to deposit enough money in a bank to pay everyone's debts. Saya akan depositokan sejumlah uang yang bisa membayar semua hutang manusia. Your house payment, Yaitu hutang kredit rumah, your automobile payment, hutang kredit mobil, credit cards, hutang kredit card, you name it. Anda sebut saja. Everything can be paid from this fund that he puts in the bank. Semua hutang Anda bisa dilunasi dengan dana yang ada di dalam rekening itu. But then he says, what good is it to have all the money in the bank if nobody knows about it? Lalu dia katakan, apa gunanya saya sudah setor semua uang di rekening itu tapi tidak ada orang yang tahu. So he uses all the ways of communication. Jadi dia menggunakan semua cara komunikasi. Television, TV, the radio, radio, newspaper, koran, internet, internet, Facebook. Facebook. Every means possible, he announces that there's this bank and enough money to pay everyone's debt. Dengan segala macam cara dia mengatakan kepada semua orang bahwa ada satu account yang mempunyai uang cukup untuk membayar semua hutang. There's enough money in the bank to pay for everyone's debts. Jadi dalam rekening itu cukup dana untuk membayar semua hutang manusia. How many people do you think would show up at the bank? Saudara, kira-kira berapa orang yang akan datang kepada bank itu? You see, there's only one catch, Hanya ada satu syarat, one requirement. satu persyaratan. In order to have your debts paid, you have to come to the bank and you have to withdraw the money personally. Jadi untuk supaya Anda bisa membayar hutang, Anda harus datang sendiri, Anda harus tarik uang itu sendiri. The money is there. Uangnya ada di situ. The deposit has been made. Karena uang sudah ditransfer ke situ. But you personally have to come to withdraw the money from the bank. Tetapi Anda lah yang harus datang dan kemudian mengambil uang itu. Jesus lived a perfect life. Yesus sudah hidup satu kehidupan yang sempurna. He lived a perfect life for everyone who has ever lived on the planet throughout history. Dia hidup satu kehidupan sempurna yang tidak pernah dilakukan orang di dalam sepanjang sejarah. Jesus paid the debt for every single person. He made provision to pay the debt for everyone. Lalu Yesus sudah menyediakan sesuatu untuk menebus dosa semua manusia. He has a perfect life and death for sin that he's deposited in the bank. Sehingga dia dengan kehidupannya yang tidak berdosa dan kematiannya, dia sudah mendeposit di dalam rekening itu. But there's a requirement. Tetapi ada satu persyaratan. You must come to Jesus Kita harus datang kepada Yesus in faith, di dalam iman kita. and you must personally claim his life, Dan kita harus secara pribadi untuk mengklaim akan kehidupannya. and you must claim his death as your own. Lalu kemudian mengklaim kematiannya untuk diri kita sendiri. You must accept him by faith. Kita harus menerima dia dengan iman kita. In other words, you must repent of sin Dengan kata lain, kita harus bertobat dari dosa kita. and come to Jesus and say, Lord, I've sinned. Lalu datang kepada Yesus mengatakan, Tuhan Yesus, saya telah berdosa. I deserve to die. Saya harusnya layak untuk mati. I can't offer the law what the law requires. Saya tidak bisa menurut seperti yang diminta oleh hukum. But I know that you lived a perfect life. Tetapi saya tahu Tuhan sudah menghidupkan satu kehidupan yang sempurna. And I know that you died for my sins. Dan saya tahu bahwa Yesus sudah mati untuk dosa-dosa saya. So Jesus, would you please take your life and your death and put them to my account? Dan maukah Yesus tolong untuk mengambil kehidupanmu dan kematianmu dan menaruhnya di dalam account saya? And so Jesus makes the withdrawal from the bank and he places it to my account, and I'm not in debt anymore. Lalu kemudian Yesus menarik sejumlah dana, lalu dia menaruh di dalam account kita dan kita tidak lagi berada di dalam hutang. I have to claim what he did by faith. Saya harus mengklaim apa yang sudah Yesus lakukan itu dengan iman saya. Let me give you another illustration. Saya mau memberikan satu ilustrasi yang lain.
Do you celebrate Mother's Day here? Apakah saudara merayakan Hari Ibu di sini? Yes. Ya. Husbands, do you buy your wife a Mother's Day gift? Suami-suami, apakah Anda memberikan istri hadiah pada Hari Ibu? You better. Sebaiknya Anda lakukan. Yes, we all buy our wives a gift for Mother's Day. Biasanya kita memberikan hadiah kepada istri kita di Hari Ibu. Now, supposing that I go to the store and I buy a very expensive perfume for my wife. Misalnya saya datang ke satu toko lalu saya beli perfume yang mahal untuk istri saya. It costs a lot of money. Mungkin harganya mahal sekali. And I paid for it. Dan saya bayar itu. And so I wrap it up real nice and pretty. Lalu saya bungkus dengan rapi. And I bring it to my wife on Mother's Day and I say, lalu saya bawa kepada istri saya pada Hari Ibu. Happy Mother's Day. Saya katakan selamat Hari Ibu. Let me ask you. Saya mau tanya kepada saudara. Did that gift cost a lot of money? Apakah hadiah itu sangat mahal harganya? Yes, it did. For whom did it cost all that money? Kepada siapa harga yang mahal itu berasal? For my wife? Untuk istri saya. Did it cost my wife all that money? Apakah itu harganya, uangnya itu berasal dari istri saya? Of course not. Who paid for it? Bukan. Karena siapa yang membayar? I did. Saya yang membayar. How much does the gift cost my wife? Berapa banyak kira-kira harga yang harus dibayar oleh istri saya? Nothing. Tidak ada. Can you imagine me giving my wife the gift with the perfume? Lalu saya memberikan hadiah kepada istri saya, yaitu parfum tadi. And then saying to her, pay me. Lalu saya katakan, kamu sekarang bayar saya. That would be kind of ridiculous. Nah, ini tentu sangat menggelikan sekali. Because it wouldn't be a gift. Nah, ini bukan hadiah namanya. You see, I paid for the gift. Karena saya yang membayar akan hadiah itu. And for her it's free. Untuk dia itu gratis. Jesus paid for the gift and for us it's free. Yesus yang membayar hadiah itu dan bagi kita itu gratis. But now let me ask you a question. Sekarang saya mau tanya satu pertanyaan lagi. What if my wife opens the gift? Bagaimana kalau istri saya membuka hadiah itu? She says, "Oh no, I hate this perfume. Oke, saya benci minyak wangi ini. I don't want this perfume." Saya tidak suka hadiah ini. Let me ask you, does she have a right to reject the gift that I paid for? Apakah dia punya hak untuk menolak hadiah yang saya bayar ini? Can we reject the gift that Jesus bought? Apakah kita bisa menolak hadiah yang Yesus berikan kepada kita? If you reject it, you are still in your sins. Kalau kita menolak, maka dosa tetap kita yang tanggung. Because it's only when you come to Jesus and claim the payment that He made. Hanya kalau kita datang kepada Yesus dan kita klaim akan pembayaran yang sudah Yesus lakukan. That it's placed to your account and then God looks upon you as if you had never sinned. Barulah kemudian itu dana akan ditaruh di dalam account kita dan Tuhan akan memandang kita seperti kita tidak berdosa. You are accepted in Jesus Christ. Dan kita diterima di dalam Yesus Kristus. God doesn't look at you. Tuhan tidak memandang saudara. He looks at Jesus. Dia memandang kepada Yesus. He looks at the perfection of Jesus. Dia melihat akan kesempurnaan daripada And Yesus. He accepts the death of Jesus. Dan dia menerima kematian Yesus. And I am accepted in the beloved. Dan saya diterima oleh karena Yesus. That is the good news of the gospel. Ini adalah kabar baik daripada Injil ini. But I must claim it in order to be blessed by it. Tetapi kita harus mengklaim supaya kita bisa diberkatinya. And that's what John 3:16 means. Itulah makna daripada Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. God loved the whole world and gave His Son for everyone. Oleh karena Tuhan mencintai dunia ini dan dia memberikan anaknya kepada semua orang. But you must believe in Him Tetapi kita harus percaya kepadanya to have everlasting life. untuk mendapatkan hidup yang kekal. You know, there are many churches in the world today. Banyak gereja di dunia sekarang ini. And do you know what they teach? Saudara tahu apa yang diajarkan? They teach that everything was taken care of at the cross. Bahwa semua sudah diselesaikan di kayu salib. No, there's a certain sense in which things were taken care of at the cross. Memang ada beberapa hal itu ada benarnya bahwa banyak hal yang sudah diselesaikan di kayu salib. A perfect provision for salvation was made at the cross. Satu janji yang pasti bahwa keselamatan sudah diberikan di kayu salib. But let me ask you, were people's sins forgiven at the cross? Sorry? Were people's sins forgiven at the cross? Apakah dosa manusia itu diampuni di kayu salib?
Were your sins forgiven at the cross? Apakah dosa saudara diampuni di kayu salib? You know, if you ask that question in most Protestant churches, they would say yes. Kalau kita tanyakan kepada gereja-gereja Protestan, maka dijawabnya adalah ya. In fact, it's even surprising to me, in most Adventist churches where I've asked that question, Dan juga mengejutkan saya waktu saya tanya ini di gereja-gereja Advent, they say, yes, Jesus forgave my sins at the cross. mereka katakan, oh Yesus sudah mengampuni dosa saya di kayu salib. But Jesus did not forgive people's sins at the cross. Tetapi Yesus tidak mengampuni dosa manusia di kayu salib. He made provision to forgive people's sins at the Dia cross. membuat satu kepastian bahwa dosa Anda akan diampuni. Let's notice a few verses. Mari kita lihat beberapa ayat yang lain. Notice Acts 2:38. Kita baca di dalam Kisah Acts 2 and verse 38. Fatsal yang kedua ayat yang ke-38. Peter has just preached his powerful sermon on the day of Pentecost. Petrus sedang memberikan satu khotbah yang sangat luar biasa pada hari Pantekosta. He said that Jesus has gone to heaven to intercede for sinners. Dia katakan Yesus sudah ada di surga dan menjadi perantara bagi orang yang berdosa. And after he preached his sermon, those who were present came to him. Lalu setelah dia berkhotbah, orang-orang datang kepada Petrus. And they said, what do we need to do? Lalu dia katakan, apa yang harus kami lakukan? You preached this beautiful sermon, but you didn't tell us what we're supposed to do. Kamu sudah mengkhotbahkan satu khotbah yang luar biasa, tapi kamu tidak katakan apa yang harus kami lakukan. And notice what Peter said. Dan saudara tahu apa yang Petrus katakan? Acts 2:38. Yaitu di dalam Then Peter Kisah said 2 to ayat them, 38, lalu jawab Petrus kepada mereka, repent. bertobatlah. So what did he say? Apa yang dia katakan? Repent. Bertobatlah. Is repentance an individual thing? Apakah bertobat itu adalah sesuatu hal yang pribadi? Notice what it continues saying. Nah, kita lihat apa yang dikatakan. Repent and let every one of you, Dan hendaklah kamu masing-masing. see that's individual. Nah, ini kan masing-masing sendiri kita. Let every one of you be what? Masing-masing kita bagaimana? Be baptized in the name of Jesus Christ Dibaptiskan di dalam nama Yesus Kristus for the forgiveness of sins, untuk pengampunan dosamu. and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Let me ask you, when is sin forgiven according to this verse? Jadi menurut ayat ini kapan dosa itu diampuni? Was it at the cross? Pada saat Yesus disalib? No, it is Tidak. when you what? Pada saat apa? It is when you repent Waktu kita bertobat and you are dan kita baptized, dibaptiskan. that your sin is forgiven. Maka dosamu diampuni. Clearly, that's what it says in the verse. Ini sangat jelas dikatakan di sini. Notice what we find in Acts 10 verse 43. Kita lihat apa yang dikatakan di dalam Kisah 10 Acts 10 verse 43. ayat yang ke-43. Speaking about Jesus, it says this. Berbicara mengenai Yesus, disinilah dikatakan To him all the prophets witness that tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa through his name whoever believes in him will receive forgiveness of sins. barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapatkan pengampunan dosa oleh karena namanya. When do you receive forgiveness for sins? Kapan kita mendapatkan pengampunan dosa kita? When you what? Ketika kita apa? When you believe in him. Pada saat kita percaya kepadanya. Is that an individual work? Apakah itu pekerjaan secara pribadi? Is believing in Jesus an individual thing? Apakah percaya kepada Yesus adalah pekerjaan pribadi? That whosoever believes in him. Barang siapa yang percaya kepadanya. Believing or trusting in Jesus is personal. Percaya kepada Yesus adalah pekerjaan yang bersifat pribadi. You see, sins were not forgiven at the cross. Jadi dosa tidak diampuni di kayu salib. Jesus deposited the money in the bank. Yesus sedang mendepositokan uang di dalam bank. But when you believe and trust in Jesus and come to him, Tetapi pada saat saudara percaya kepada Yesus dan datang kepadanya, then he takes the capital in the bank and he places it to your account. maka dia akan mengambil uang itu dan kemudian dia akan menaruh di dalam account kita. And then you are considered perfect in Christ. Dan sekarang kita dianggap kita sudah diampuni di dalam Yesus. Now let's read also 1 John chapter 1 and verse 9. Mari kita baca di dalam 1 John chapter 1 and verse 9. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Notice here when a person is forgiven.
Lihat di sini kapan seseorang diampuni. If we confess our sins, Jika kita mengaku dosa kita, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. What is the condition for receiving forgiveness? Jadi kapan kita kondisinya sehingga kita bisa menerima pengampunan? We must confess our sins. Kita harus mengaku dosa kita. Is that an individual thing? Apakah ini pekerjaan secara individual? Can I confess all of your sins? Bolehkah saya mengakui dosa-dosa Anda? No, repentance is individual. Sebab pertobatan itu adalah masalah pribadi. Confession is individual. Karena mengaku dosa itu pekerjaan And sendiri. trusting in Jesus is individual. Dan percaya kepada Yesus itu juga pekerjaan pribadi. And being baptized is individual. Dan dibaptiskan itu juga adalah pekerjaan pribadi. So when you personally claim Jesus as your Savior, Sehingga kalau kita secara pribadi itu mengklaim Yesus sebagai juru selamat kita pribadi. at that moment Jesus takes His righteousness and He places it to your account. Dan pada saat itu juga Yesus mengambil kebenarannya dan kemudian Dia taruh di dalam account kita. And He looks upon you as if you had never sinned. Dan Dia melihat kepada kita seperti kita tidak pernah berdosa. What a beautiful thought. Satu pemikiran yang sangat luar biasa. That is the good news of the gospel. Dan inilah kabar baik daripada Injil ini. Now let me ask you, does Jesus intercede for everyone? Saya ingin bertanya, apakah Yesus menjadi pengantara bagi semua orang? The Bible teaches that He intercedes for those who come to God through Him. Alkitab mengatakan Dia hanya menjadi pengantara bagi orang yang datang kepadanya. In other words, Jesus does not intercede for everyone on planet Earth. He intercedes for those who come to God through Jesus, who is the mediator or the advocate. Jadi kelihatannya bahwa Alkitab mengatakan Yesus tidak menjadi perantara bagi semua orang, tetapi hanya kepada orang-orang yang datang kepada Bapa melalui Yesus Kristus. And I know that somebody is thinking and saying, well, Pastor Bohr, you're teaching cheap grace. Mungkin ada yang mengatakan pendeta Bohr mengajarkan akan kasih karunia yang murahan. So you're saying that if I repent Jadi maksudnya kalau saya bertobat, and I confess my sin, lalu saya kemudian mengakui dosa saya, and I have faith or trust in Jesus, lalu saya mempunyai iman dan percaya kepada Yesus, that the life of Jesus will be placed to my account, lalu kemudian kehidupan Yesus akan ditaruh di dalam account saya, and His death will be placed to my account, lalu kemudian kematian Dia akan ditaruh di dalam rekening saya, and God will consider me as if I had never sinned. lalu Tuhan akan menganggap saya seperti tidak pernah berdosa. Say, well, if that's true, then we can live as we want. Kalau itu benar, kita bisa hidup seperti apa yang kita suka. Of course not. Tentu tidak. If Jesus does this wonderful work for you, would you want to live for Him? Kalau Yesus mau hidup begitu untuk kita, tidakkah kita mau hidup juga untuk Yesus? Do you know what true repentance is? Saudara tahu bahwa pertobatan sejati seperti apakah? It means being sorry for sin. Artinya adalah kita menyesal akan dosa kita. Not sorry for the consequences. Bukan menyesal akan akibat daripada dosa. You have to see what sin did to Jesus, Kita harus melihat apa yang sudah dilakukan dosa terhadap Yesus. our best friend, Sahabat kita yang terbaik. our Creator. Dia adalah pencipta kita. He cried out in Gethsemane that His Father would take away the cup of His wrath. Dia sampai berteriak di Getsemani supaya Yesus, Tuhan Allah Bapa mau mengambil alih cawan itu. He cried out on the cross, my God, why have you forsaken me? Dia menangis di kayu salib, dia katakan, Tuhan, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? And when I come to Gethsemane, Dan waktu dia datang ke Getsemani, and I come to the cross, waktu saya datang ke kayu salib, and I say, Jesus, why did you cry out? Why have you forsaken me? dan kemudian kita bertanya kepada Yesus, kenapa Yesus engkau mengatakan, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Jesus says, I was separated from my Father because of your sins. Maka Yesus jawab bahwa saya telah terpisah dengan Allah Bapa oleh karena dosamu. At that moment I say, Jesus, I love you.
pada momen itu juga, pada saat itu juga saya mengatakan, Yesus, aku mencintai Engkau. And I hate sin because of what sin did to you. Dan saya membenci dosa oleh karena apa yang telah dosa lakukan terhadapmu. And that gives me power to live a different life. Dan itu memberikan saya kekuatan untuk menghidupkan satu kehidupan yang berbeda. Because I don't want to continue doing what hurts Jesus. Karena saya tidak mau melakukan apa yang terus melukai Yesus. The gospel not only has forgiveness but power. Jadi Injil itu tidak hanya merupakan satu pengampunan dosa, tetapi juga memiliki satu kuasa. Power to live a righteous life. Kuasa untuk menghidupkan satu kehidupan yang benar. And if I don't live a righteous life, it's a sign that I didn't repent. Kalau saya tidak bisa menghidupkan satu kehidupan yang benar, itu satu tanda bahwa saya tidak bertobat. True repentance means that you're sorry for sin because of what it did to Jesus. Sebab menurut pertobatan yang sejati itu menunjukkan bahwa kita menyesal akan dosa dan kemudian kita tidak mau mengulangnya. Because it led Jesus to the cross. Karena dosalah yang membuat Yesus harus ada di kayu salib. Sin is a terrible monster. Dan dosa adalah monster yang jahat. Most people are sorry because of the consequences of sin. Banyak orang yang menyesali akan akibat daripada dosa. You know, when I was a child, the Lord blessed me with 3 sisters. Waktu saya masih kecil, Tuhan memberkati saya dengan 3 orang kakak. And when I was a child, you know, I used to fight with my sisters. Jadi waktu saya kecil, saya suka berantem dengan kakak saya. It was survival. Ini adalah cara saya untuk menyelamatkan kehidupan saya. 3 against 1. Oleh karena 3 kakak perempuan melawan saya sendirian. And of course, when I fought with my sisters, my father would show me the belt. Lalu kemudian kalau saya berkelahi dengan kakak saya, papa saya mulai kasih lihat sabuk. And he would say, son, don't fight with your sisters. Dia katakan, anakku jangan berantem dengan kakakmu. They're girls, you're a boy. Mereka perempuan, kamu laki-laki. You need to be kind to your sisters. Kamu harus baik dengan kakakmu. And he would show me his belt. Lalu dia mulai kasih lihat sabuknya. And he would take out his belt. He said, I'm gonna give you a licking. Lalu kemudian dia katakan, saya harus pukul kamu. Oh, that was good. You understood that. I don't know. And you know what I would say to my dad? Dan apa yang saya katakan kepada bapak saya? Oh no, Dad, I'm sorry. Saya katakan, oh papa saya menyesal. Do you think I was sorry that I fought with my sisters? Saudara pikir saya menyesal? No way. Oh tidak. A little later on, I was fighting with them again. Dan nanti kemudian saya berantem lagi sama mereka. You see, I repented because of the consequences that my sin was going to bring. Saya menyesali akan takut kepada konsekuensi daripada dosa saya. I was going to be punished. Oleh karena saya mau dihukum. I was sad I was going to be punished, not that I was fighting with my sisters. Saya menyesal karena saya mau dihukum, bukan karena saya berkelahi dengan kakak saya. So repentance means that you're sorry for sin because of what it did to Jesus. Jadi pertobatan itu adalah kita menyesal oleh karena apa yang telah dosa lakukan terhadap Yesus. It crucified our dear Savior. Karena dialah yang menyalibkan akan Yesus kita. Now let me give you an illustration of how God's grace leads us to live a holy life. Saya ingin membuat satu ilustrasi supaya kita mengerti bagaimana kasih karunia Yesus itu memimpin kita di dalam kehidupan. I've been the pastor of Fresno Central Church for over 18 years. Saya sudah menjadi pendeta dari gereja, what is the name? Fresno Central. Fresno Center untuk 18 tahun lamanya. Same church for over 18 years. Gereja yang sama untuk 18 tahun lamanya. And shortly after I arrived in Fresno, dan begitu pertama saya tiba di Fresno, I was at a prayer meeting one Wednesday night. Lalu saya ada di satu pertemuan doa Rabu malam. And we had a great time. Kami punya satu waktu yang menyenangkan. We sang with enthusiasm. Kami menyanyi dengan sangat bersemangat. We had testimonies. Kami mempunyai kesaksian. We prayed together. Kami berdoa bersama-sama. And then we studied God's word. Lalu kemudian kami belajar firman Tuhan. And when prayer meeting ended, I was pumped up. Lalu kemudian setelah selesai, kemudian saya bangkit. I was excited. I said, this was a wonderful prayer meeting. Saya mengatakan ini adalah satu Rabu malam yang sangat menyenangkan. And so I got in my car and I left the church. Lalu saya masuk ke dalam mobil, saya meninggalkan gereja. I turned onto a street. Lalu saya mulai berbelok di satu jalan. And my mind was in the clouds. Lalu kemudian pikiran saya ada di awang-awang. And I was going too fast. Lalu saya bawa mobil terlalu cepat. The speed limit was 45 miles an hour and I was going almost 60.
Lalu kecepatan mobil itu harusnya 45 miles per jam. Lalu kemudian saya melewati sampai ke 60. So soon I saw some blue and red lights Lalu saya melihat behind me. ada sirene di belakang saya. And it was a policeman. Nah, itu adalah polisi. He came to the window of my car. He said, "Sir, good evening. Dia datang ke jendela mobil saya, dia katakan selamat malam. Pak, May I see your driver's license?" boleh saya lihat SIM Anda? I said, "Yes, sir. Saya katakan, oh iya Pak. I left my wallet at home." Dompetnya ketinggalan di rumah. He says, "Could I see your proof of insurance?" Boleh saya lihat akan asuransi Anda, bukti asuransi? I said, "Yes, sir." And I looked in the glove compartment. Lalu saya mencari di mobil saya, Couldn't find it. nggak bisa ketemu. He says, "Well, can you show me the car registration?" Boleh tolong lihat STNK? I said, "I have the registration." Oh, saya punya STNK. So I looked under the visor. It wasn't there. Saya lihat tidak ada juga. So he looked at me and he says, "What is your name?" Lalu dia lihat saya, dia katakan, siapa namamu? I said, "My name is Stephen Bohr." Saya katakan nama saya Stephen Bohr. He says, "And what do you do for a living?" Dia tanya, kamu kerjanya apa? I was almost embarrassed to tell him. Saya sebenarnya malu, saya mau kasih tahu. I said, "I'm a pastor of the Seventh-day Adventist Church right around the corner." Saya katakan saya adalah pendeta gereja Advent yang ada di sudut sana. So I said, "Okay, wait just a minute. I'm going to go to my car and I'm going to check my computer." Dia katakan tunggu sebentar di sini, saya mau cek dulu di komputer saya. You know, they have a copy of the driver's license in their computer. Lalu dia melihat akan SIM saya, ada kopinya di dalam komputernya. So it was a few minutes, maybe 4 or 5 minutes. Lalu kemudian 3-4 menit kemudian, And he came back to the window and he said, "Sir, everything checks out." dia katakan, ya Pak, semua sudah dicek. And then he looked at me and he said, "You know, Dia katakan, Anda tahu, you really should be more careful about the speed that you drive." kamu harus lebih hati-hati dengan kecepatan mobil Anda. I said, "I'm sorry, sir, but I had such a wonderful prayer meeting. My mind was in the sky." Saya katakan, saya minta maaf, saya tuh baru kembali dari gereja dan saya sangat menyenangi kebaktian itu dan saya seperti ada di angkasa. And he said, "An accident will bring you quickly back to earth." Dia katakan kecelakaan akan bawa kamu dengan cepat kembali ke dunia ini. And then he said, "Sir, keep your concentration on the road." Dia katakan, Pak, tolong konsentrasi di jalan. And then he said, "You know, you're sorry for what you did, right?" Lalu dia katakan, kamu menyesal kan atas apa yang kamu lakukan? I said, "Yeah, I really am." Saya katakan, iya, saya sangat menyesal. And so he says, "You know, what I'm going to do this time, Dia katakan, apa yang saya mau lakukan saat ini adalah, I'm going to have grace." saya akan memberikan kamu belas kasihan. Because he knew I was a minister. Oleh karena saya adalah seorang pendeta. So exercise grace. Jadi saya akan memberikan satu kasih karunia. I'm going to let you go this time without giving you a fine. Saya akan membiarkan engkau pergi dari sini tanpa memberikan Anda surat tilang. Now let me ask you, did the policeman do the right thing? Saya ingin tanya, apakah polisi itu melakukan hal yang benar? No. Tidak. Because it's his job to enforce the law. Sebab adalah tugas dia untuk menerapkan hukum. Right? Benar? It's his job to find people who disobey the law. Adalah tugas dia untuk memberikan tilang kepada mereka yang melanggar hukum lalu lintas. And I was under the curse of the law. Dan saya saat itu berada di bawah kutuk dosa. Kutuk hukum. Because I had disobeyed the law. Oleh karena saya melanggar hukum itu. So he did the wrong thing. Jadi dia melakukan hal yang salah. Because the debt was not paid. Sebab hutang itu tidak dibayar. So what could he have done? Apa yang telah dia lakukan? Now this doesn't happen in real life. Dan ini tidak terjadi di dalam kehidupan yang nyata. The policeman could have said, Polisi itu mungkin bisa mengatakan, "Pastor Bohr, I see that you're sorry for what you did. saya sudah melihat bahwa kamu menyesal atas apa yang kamu lakukan. Now I want you to know that I cannot forgive your debt. Dan saya tidak bisa mengampuni apa yang sudah kamu lakukan. Because I'm a law enforcement officer and it's my job to enforce the law. Sebab saya adalah seorang petugas polisi dan saya harus menerapkan hukum di tempat ini. But I'll tell you what I'm going to do. Tetapi ini yang saya katakan, apa yang saya mau lakukan.
I'm going to go down to the police station and I'm going to pay for your ticket. Saya akan pergi ke kantor polisi dan saya akan bayar untuk surat tilang Anda. You say, yeah, right, that's going to happen. Anda katakan, ya mungkin ini akan dilakukan. It doesn't happen in real life, but he should have done that. Ini tidak terjadi di dalam kenyataan, tapi itu yang harusnya dilakukan. He should have said, you know, the debt has to be paid. Sebab dikatakan bahwa hutang ini harus dibayar. But I'm going to pay the debt in your place. Tetapi saya akan membayar menggantikan kamu. Then, that's really grace. Dan itu barulah benar-benar kasih karunia. Because the law gets what it requires. Sebab hukum mendapatkan apa yang dia tuntut. And I get forgiven. Dan saya mendapatkan belas kasihan ampunan. Jesus is like that police officer. Dan Yesus bagaikan polisi itu. He says, you've transgressed the law and you've got to suffer the penalty. Dan dia katakan, kamu telah melanggar hukum dan kamu harus menerima hukumannya. He said, but I'm going to go to the cross and I'm going to make the payment of your ticket. Tetapi saya akan pergi ke kayu salib dan saya akan membayar hutangmu. So the sin is punished. Jadi dosa telah dihukum. But Jesus is punished in my place. Tetapi Yesuslah yang dihukum menggantikan kita. Are you understanding the illustration? Apakah saudara mengerti akan ilustrasi ini? Now, what would you think about me? Bagaimana menurut Anda tentang diri saya? If the next Wednesday when I came out of prayer meeting, dan minggu depan pada Rabu malam waktu saya keluar dari gereja, I come up the same street, lalu saya kembali kepada jalan yang sama, 70 miles an hour. Saya jalan lagi 75 miles per jam. And the policeman stops me again. Lalu kemudian polisi ini memberhentikan saya lagi. He comes to the window. Lalu dia kembali ke jendela. He says, Stephen Bohr. Dia katakan, Stephen Bohr. I remember your name. Saya ingat namamu. Didn't I go down and pay for your ticket last time that you disobeyed the law? Bukankah minggu lalu saya membayar hutangmu waktu kamu melanggar peraturan? I said yes, I remember that. Oh iya, saya ingat itu. And then he says, didn't you learn anything from that last experience? Apa kamu tidak belajar pengalaman daripada waktu itu? And I said, yeah, I learned you're paying. Saya belajar sesuatu, kamu membayar. So what do you think the policeman would do? Saudara kira-kira apa yang akan dilakukan polisi itu? He would give me a ticket. Dia akan memberikan saya surat tilang. Because my repentance was not genuine, you see. Ya, oleh karena pertobatan saya tidaklah sungguh-sungguh. When I repent, it will be my delight to obey the law. Karena pertobatan yang sejati adalah kesukaan saya sebetulnya untuk menurut hukum. You know, till this day, every time I go around that corner onto that street. Saudara tahu setiap kali setelah itu, setiap kali saya putar di jalan itu, I look at my speedometer. Lalu kemudian saya lihat kepada kecepatan mobil saya. And I say, I'm gonna drive 45 miles an hour. Saya akan bawa mobil dengan kecepatan 45 mile per jam. Because I'm remembering the kindness of the policeman. Oleh karena saya ingat akan kebaikan daripada polisi itu. See, the death and life of Jesus is not a cheap way to get us off the hook. Jadi kematian dan kehidupan Yesus bukanlah satu cara yang murah dan untuk mengeluarkan kita daripada pancingan ini. Salvation was expensive. Keselamatan itu adalah mahal. Jesus will have the scars on his hands and on his brow, his side, his feet forever. Dan Yesus akan mempunyai satu tanda dicacat di tangannya, di kepalanya, di kakinya untuk selama-lamanya. He says that he was wounded in the house of his friends. Dikatakan dia itu terluka di rumah temannya. That's us. Itu kita. And when we see what our sin did to Jesus, dan waktu kita melihat apa yang telah dosa kita lakukan kepada Yesus, we will not only be sorry for our sins, kita bukan saja menyesal akan dosa kita, and confess them, dan kita mengakuinya, and trust in Jesus to forgive them, dan kita percaya bahwa Yesus akan mengampuninya. but it will also be a delight for us to live like Jesus lives. Dan juga merupakan satu kesukaan bagi kita kemudian untuk hidup sebagaimana Yesus hidup. Now I want to conclude this evening by mentioning something that is very important. Saya ingin tutup ini pada malam ini dengan mengatakan sesuatu yang sangat penting. Do you know at what moment I benefit from what Jesus did? Saudara tahu kapan kita mendapatkan satu manfaat daripada apa yang telah Yesus lakukan? At what moment I am accepted in Christ?
Kapan waktunya kita betul-betul menerima Yesus? At what moment his life becomes my life and his death is counted as my death? Kapan kematian Yesus menjadi bagian dalam hidup kita dan kapan kehidupan Yesus menjadi bagian dalam hidup kita? Peter explained it in the text that we read a while ago. Petrus telah menjelaskan di dalam ayat yang kita baca tadi. He says, repent Dia katakan bertobat and let each of you be what? dan dikatakan membiarkan diri kita semua di apa? Be baptized Yaitu dibaptiskan in the name of Jesus Christ, di dalam nama Yesus Kristus and you will receive forgiveness. dan kita akan memperoleh pengampunan. You see, forgiveness for our sins comes at the moment when we decide to be baptized. Jadi pengampunan dosa itu diberikan pada saat kita memutuskan untuk dibaptiskan. And let me explain why the baptismal ceremony is so important. Dan saya ingin terangkan mengapa upacara baptisan itu begitu penting. Have all of you seen a biblical baptism? Apakah saudara pernah melihat sebuah baptisan yang alkitabiah? We're not talking about the baptism by sprinkling. Kita tidak berbicara mengenai baptisan dengan percikan. See, that baptism of babies by sprinkling doesn't count. Sebab baptisan dengan bayi itu tidaklah dihitung. It's not acceptable in the sight of God. Tidak berterima dalam pandangan Tuhan. And you say, why not? Saudara mungkin bertanya kenapa tidak? Let me explain why. Saya akan jelaskan kenapa tidak. When a person is baptized, Pada saat seseorang dibaptiskan, there's a tank with water, ada air, kolam air. and there's a minister that has a candidate in the baptistry. Lalu kemudian ada pendeta dengan orang yang mau dibaptiskan. And the minister raises his hand, Lalu kemudian pendeta mengangkat tangannya. and he says, I now baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Dan pendeta itu katakan, sekarang saya membaptiskan kamu di dalam nama Allah Bapa, anak-anak, dan anak Roh Kudus, dan Roh Kudus. Let me ask you, what is the last thing that the person who is going to be baptized does before he goes under the water? Dan kemudian apa yang dilakukan oleh orang hal terakhir yang akan dilakukan oleh orang sebelum dia dibaptiskan? He stops breathing. Dia berhenti bernafas. And what does he do while he's under the water? Dan apa yang terjadi pada saat dia berada di dalam air? He doesn't breathe. Dia tidak bernafas. What's the first thing that the candidate does when the candidate comes out of the water? Dan apa yang dilakukan orang itu pada saat dia naik dari air? Breathes. Dia bernafas. Have you noticed that in baptism we're repeating the experience of Christ? Saudara tahu bahwa baptisan itu sebenarnya sedang mengulang akan pengalaman daripada Yesus. When Jesus died on the cross, he quit breathing. Waktu Yesus disalibkan, dia berhenti bernafas. While he was in the tomb, dead, he did not breathe. Dan waktu ada di dalam kuburan, dia berhenti bernafas. And when he resurrected from the dead, he breathed again. Lalu waktu dia bangkit, lalu dia bernafas kembali. And when I am baptized, I'm included in the experience of Christ. Jadi waktu saya dibaptis, saya mengalami apa yang dialami oleh Yesus. God looks at me dead, buried, and resurrected with Christ. Yesus, Tuhan melihat kita, dia katakan engkau berhenti, engkau mati, dan engkau bangkit bersama dengan Yesus. You see, sprinkling a little water on the head ruins the symbolism. Jadi hanya dengan percik itu merusak akan simbolisme ini, simbol ini. See, baptism by immersion is a symbolic repetition of the experience of Christ. Jadi baptisan dengan diselamkan itulah yang melambangkan dan pengalaman yang dialami oleh Yesus. At baptism, I'm incorporated into Christ. Dan dengan baptisan saya menjadi satu bersama dengan Yesus. God no longer looks at me. Tuhan tidak lagi melihat kepada saya. God looks at him. Yesus melihat kepada dia. I'm accepted in the beloved. Saya menerima dia di dalam kasihnya. God accepts his death as my death. Tuhan menerima kematian dia menggantikan kematian saya. God accepts his life as if it were my life. Tuhan menerima kehidupan Yesus seperti menggantikan kehidupan At saya. the moment of baptism, God looks upon me as if I had never sinned. Dan kemudian di dalam baptisan, Tuhan melihat saya seperti saya tidak pernah berdosa. The good news of the gospel. Inilah kabar baik daripada gospel ini, Injil ini. Now I would assume that most of those who are gathered here have been baptized by immersion at some point. Saya berasumsi bahwa yang hadir di tempat ini semua sudah dibaptis dengan cara selam.
But I wonder if perhaps this evening there might be someone here who has not taken that step yet. Dan mungkin saya berpikir bahwa mungkin ada di antara saudara yang belum mengambil langkah melalui baptisan selam. Of being buried in the waters of baptism to be included in Christ. Yang belum diselamkan mengalami baptisan seperti Yesus, mati bersama dengan Yesus. To have all of your sins buried. Sehingga semua dosa kita dikuburkan. And to resurrect to newness of life in Christ. Lalu kemudian kita bangkit seperti bagaimana Kristus bangkit. Is there anyone here who has not gone through that experience? Apakah mungkin ada yang belum mengalami baptisan selam seperti yang Is there saya anyone who ceritakan? has not been baptized the way the Apakah masih Bible ada yang belum says? dibaptiskan? Boleh angkat tangan? Can you raise your hand? Has Bisa everybody been baptized by immersion? Apakah semua sudah dibaptiskan dengan cara selam? Everybody has? Sudah semuanya? Praise the Lord. Is there anybody who has not been baptized by immersion? Puji Tuhan, apakah masih ada yang belum dibaptiskan melalui cara selam? I guess everyone here has joined Jesus Christ as Savior and Lord. Saya pikir semua sudah bergabung dengan Yesus Kristus kita. Praise the Lord for that. Puji Tuhan untuk itu. You know, you might say, well, Pastor, but I was included in Christ at the moment of my baptism. Tetapi mungkin saudara katakan saya belum bersama dengan Yesus pada saat saya mengalami akan baptisan. But what happens when I sin after my baptism? Saya sudah bersama dengan Yesus, tetapi apa yang terjadi kalau saya berdosa setelah itu? You see, the Bible says that repentance and confession of sin is an ongoing thing. Alkitab mengatakan bahwa pertobatan itu adalah sesuatu yang berlangsung terus-menerus. We repent and we confess our sin when we sin. Kita bertobat dan kita mengakui dosa kita pada saat kita berdosa. You know, we need to understand that when we're baptized, God writes our name in the book of life. Pada saat kita dibaptiskan, kita bertobat, maka Tuhan menuliskan nama kita. But I want you also to understand that when we sin, God doesn't erase our name. Dan saya mau pastikan pada saat kita berdosa, Tuhan tidak hapus nama kita. No, when you receive Christ as your Savior, your name is written in the book of life. Jadi waktu kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita, nama kita tertulis di dalam buku kehidupan. And it stays there until your name comes up in the judgment. Dan itu akan tetap di sana sampai nama kita dipanggil di dalam hari penghakiman. Because each person has to appear before the judgment seat of Christ. Sebab setiap orang harus muncul di dalam hari penghakiman Tuhan. And then the records will reveal whether your profession of Christ was sincere or not. Dan kemudian rekod itu akan muncul dan kemudian kita akan ditanyakan apakah pengakuan kita terhadap Kristus itu betul-betul sungguh-sungguh atau tidak. Now we're going to study about the hour of God's judgment a little bit later on in this series. Kita akan pelajari mengenai masa penghakiman itu nanti. But when your name comes up in the judgment, Tetapi pada saat nama Anda muncul pada hari penghakiman, God will look at the record of your life. Tuhan akan melihat catatan kehidupan kita. And He will reveal whether your repentance was genuine or not. Maka akan kelihatan nanti apakah pertobatan kita ini sejati atau tidak. Whether you were sorry for sin or sorry for the Apakah kita consequences. menyesal oleh karena dosa atau menyesal oleh karena akibat dosa. It will all come forth. Semua akan kelihatan. And then at that time, Dan pada saat itu, if a person's repentance and sorrow for sin was sincere kalau pertobatan orang itu adalah sungguh-sungguh and genuine, dan sejati, then the name will be retained in the book of life. maka nama itu akan tetap ada di dalam buku kehidupan. But if it's shown that the repentance was not genuine, Tetapi pada saat itu, kalau saja pertobatan dia tidak sungguh-sungguh, then at that moment the name will be erased from the book of pada life. masa itulah kemudian nama itu akan dicoret dari buku kehidupan. But your name is written in the book of life when you were baptized. Tetapi nama itu tertulis di dalam buku kehidupan pada saat Anda dibaptiskan. You are included in Christ. Sebab kita akan diikutkan di dalam Yesus Kristus. And you're saying, Pastor Bohr, are you saying that forgiveness can be revoked? Apakah pendeta mengatakan bahwa pengampunan itu bisa dihilangkan? Can a person be forgiven and then their forgiveness be reversed? Apakah seseorang bisa bertobat dan kemudian pengampunan itu kemudian dibalikan, dicabut ya? The Bible teaches that. Alkitab ajarkan demikian. And let me give you a story as we bring this to an end. Saya akan ceritakan cerita ini sebelum kita berakhir. Do you remember Jesus once told a parable of two debtors? Yesus pernah menceritakan mengenai pengalaman dari dua orang yang berhutang. There was a man who owed 10,000 talents. Ada satu orang yang berhutang 10.000 talenta.
He had actually stolen from his master. Dia mencuri daripada tuannya. And he had stolen so much that he had a debt that he could not pay. Dan dia mempunyai hutang yang begitu besar dan dia tidak bisa membayarnya. The debt was too large. Oleh karena hutang itu begitu besar, It would have taken him 10,000 years to pay all of the money. dia harus mungkin menghabiskan waktu 10.000 tahun untuk membayar hutangnya. So his master called him, Lalu kemudian tuannya memanggil dia. and his master said to him, pay me what you owe. Lalu dia katakan, bayar saya apa yang kamu hutang. And he said, give me time and I'll pay you. Dia katakan, berikan saya waktu supaya saya bisa bayar. And he cried. Lalu dia menangis. And tears coming out of his eyes. Lalu kemudian air mata keluar dari matanya. Because the master said, I'm going to throw you in prison with all of your family. Lalu dia, karena tuannya itu mengatakan, saya akan melempar kamu ke dalam penjara bersama dengan keluargamu. And he said, give me time and I'll pay you. Dia katakan, berikan waktu, saya akan bayar. And when the master saw this man crying, Dan kemudian tuan itu melihat orang itu menangis. he said to him, are you sorry? Dia katakan, apa kamu menyesal? He said, yeah, I'm sorry. Dia katakan, iya saya menyesal. And so the master said, I'm going to do something wonderful for you. I'm going to forgive all of your debt. Dia katakan, saya akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Saya akan mengampuni semua hutangmu. He said, you mean to say I don't have to pay anything? Maksudnya saya tidak perlu bayar lagi? Nope, because you cried out to me, Tidak, karena kamu tadi menangis kepada saya. because you asked me, Karena kamu meminta kepada saya, your debt is forgiven. maka hutang kamu kemudian saya lunaskan. So this man goes out from the presence of his master, Lalu kemudian orang itu keluar dari hadapan tuannya. jumping for joy. Lalu dia berteriak kesenangan. And as he turns the corner, Lalu waktu dia ada di sudut jalan, he finds someone that owes him 100 denarii. lalu kemudian dia menemukan seorang berhutang 100 dinar. In biblical times, that was the equivalent of 100 days of work. Itu kira-kira sama dengan gaji 100 hari kerja. It was a considerable sum, but it could be paid in installments. Itu mungkin lumayan besar, tapi sebenarnya masih bisa dibayar, dicicil. And he said to this individual, pay me what you owe me. Dia katakan, bayar apa yang kamu hutang kepada saya. And then this man said to him, Lalu kemudian orang itu mengatakan kepada dia, oh, please give me time, I'll pay you. aduh tolong berikan waktu, saya akan bayar kamu. And the Bible says that this man said, I'm not going to give you any time. Lalu kemudian Alkitab katakan orang itu bilang, saya tidak akan kasih kamu waktu. And he took him by the neck and he started shaking him. Lalu kemudian dia mungkin cekik orang itu. And he said, pay me. Dia katakan, bayar saya. And he had him thrown into prison. Lalu kemudian dia mau melemparkan orang ini ke penjara. Well, the master heard what he had done. Lalu kemudian tuannya mendengar apa yang dia lakukan. And he called him back. Lalu dia panggil dia kembali. He said, come here. Dia katakan, kembali ke sini. He said, didn't I forgive you a huge debt that you couldn't pay? Bukankah saya sudah mengampuni kamu atas hukum atau hutang yang begitu besar yang kamu tidak bisa bayar? And with a smile on his face, he says, yes, you did. Dia katakan, dia tersenyum, dia katakan, ya kamu sudah lakukan itu. And so the master then says, how is it that I forgave you such a big debt that you couldn't pay? Bagaimana saya sudah mengampuni kamu atas hutang begitu besar yang kamu tidak bisa bayar? And you were not willing to forgive this individual who had a debt that he could pay. Dan kemudian kamu tidak mengampuni orang hutang yang masih kecil yang sebetulnya dia bisa bayar. And he threw him into prison Lalu kamu membuang dia ke penjara until he paid all of the original debt. sampai dia membayar hutangnya. Let me ask you, was his forgiveness revoked? Saya ingin tanya, apakah pengampunan kepada dia itu dicabut? Was his forgiveness reversed? Apakah pengampunan itu bisa dicabut? Yes, it was. Ya, bisa. Because his treatment of his fellow human being Oleh karena dia memperlakukan sesama manusianya, showed that he wasn't really sorry that he had stolen money from his master. memperlihatkan dia tidak benar-benar menyesal dia sudah mencuri daripada He Tuhan. was sorry that he was going to go to prison. Dia mungkin menyesal karena dia takut masuk ke dalam penjara. He was sorry for the consequences, not for what he had done wrong. Jadi dia menyesal oleh karena konsekuensi, bukan karena kesalahannya. And so his forgiveness was reversed. Itu sebabnya pengampunannya kemudian dicabut. That represents what's going to happen in the judgment. Inilah yang melambangkan apa yang akan terjadi pada masa penghakiman. In the judgment, our works will show whether our repentance was true. Di dalam masa penghakiman akan terlihat apakah pertobatan kita sejati.
It will show whether we truly love Jesus. Itu akan terlihat apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Our life will reveal if we truly accepted Jesus as our Savior. Dan akan kelihatan di dalam hidup kita apakah kita betul-betul menerima Yesus sebagai juru selamat kita. And if it is shown that our repentance was not genuine. Dan kemudian apabila terlihat bahwa pertobatan kita itu tidak sungguh-sungguh dan tidak sejati, then all of the good deeds that we have done will be erased. maka semua perbuatan baik kita akan dihapus. You know, the Bible teaches that. Inilah yang diajarkan oleh Alkitab. So the purpose of the judgment is to reveal whether our repentance was sincere and genuine or not. Jadi tujuan daripada penghakiman itu adalah untuk melihat apakah pertobatan kita itu sungguh-sungguh sejati atau tidak. And so all that we've talked about tonight is involved in the everlasting gospel. Jadi apa yang kita bahas pada malam ini semua berhubungan dengan Injil yang kekal itu. It's the wonderful good news Ini adalah satu kabar baik yang sangat luar biasa. that Jesus lived a perfect life. Oleh karena Yesus sudah menghidupkan satu kehidupan yang sempurna. Jesus died for our sins. Dan dia sudah mati untuk dosa kita. We can come to him repentant, Dan kita bisa kemudian bertobat. confessing our sins, Kita mengakui dosa kita. believing and trusting in him. Kita percaya kepada dia. And our sins can be forgiven and we are accepted in the beloved. Lalu kemudian dosa kita diampuni dan kita akan diterimanya. And because we love Jesus for what he has done, Dan oleh karena kita mengasihi Yesus atas apa yang sudah dia lakukan. and we see what sin has done to him, Dan kita melihat apa yang telah dosa lakukan terhadap dia. the gospel has power in our lives to transform and change us. Maka kuasa daripada Injil itu bisa mengubah kita sehingga kita bisa mengubah akan kehidupan kita. You see, our works don't save us. Saudara tahu bahwa pekerjaan kita, usaha kita tidak menyelamatkan kita. They reveal whether we have truly been saved. Ini hanya menunjukkan apakah kita sungguh-sungguh bertobat atau tidak. You know, there are many Christians who claim that Jesus is their Savior, Banyak orang yang mengklaim bahwa Yesus adalah juru selamatnya. but they live like the devil. Tetapi kehidupannya seperti setan. Isn't that true? Apakah itu benar? Jesus said, by their fruits Yesus katakan, dari buah-buahnya ye shall know them. kita mengenal mereka. Faith without works is Iman tanpa perbuatan adalah mati. and a dead faith cannot save you. Jadi iman yang mati tidak bisa menyelamatkan kita. If your life doesn't change, Kalau hidup kita tidak berubah, it's because you really have not formed an intimate relationship with Jesus Christ. itu artinya kita tidak mempunyai satu hubungan yang dekat dengan Yesus. Now, the everlasting gospel is only one element of the first angel's message. Jadi Injil yang kekal ini hanya elemen yang pertama daripada perkabaran malaikat yang pertama. Did you understand what we studied? Apa saudara mengerti apa yang sudah kita pelajari? But the first angel's message says how we should respond. Jadi perkabaran malaikat yang pertama menceritakan bagaimana kita harus memberikan respons. First angel's message says, fear God, Perkabaran malaikat yang pertama katakan takutlah akan Allah, give glory to him, muliakan dia, and worship the Creator. sembah dia, pencipta. So when you've received the gospel makes demands on you. Jadi waktu kita menerima Injil ini, maka Injil itu mempunyai satu permintaan kepada kita. When you've been saved by the everlasting gospel, Pada saat kita sudah diselamatkan oleh Injil yang kekal ini, God commands us to fear him, maka Tuhan memerintahkan kita untuk takut kepada dia, to give glory to him, untuk memuliakan dia, and to worship the Creator. untuk menyembah akan si pencipta. Because the hour of God's judgment has come. Oleh karena masa penghakimannya telah datang. And even though we're saved by grace through faith, Walaupun kita telah diselamatkan oleh karena kasih karunia melalui iman kita, we will be judged by our works. kita akan dihakimi oleh perbuatan kita. Because our works show if our faith was real or not. Sebab perbuatan kita akan menunjukkan apakah iman kita sejati atau tidak. Did you understand what we studied tonight? Apakah saudara mengerti apa yang kita pelajari malam ini? Extremely important, folks. Ini sangat penting sekali. In our next study together tomorrow evening, Dan besok malam pelajaran kita adalah we are going to take a look at the expression fear God. kita akan pelajari bagian elemen yang kedua, yaitu takut akan Tuhan. It's a command. Itu adalah satu perintah, It's a command to people who have received the gospel. yaitu perintah kepada orang yang menerima Injil kekal itu. Fear God. Takut Tuhan. Does that mean that we're supposed to be afraid of God? Apakah artinya kita mesti ketakutan terhadap Tuhan?
We're going to see tomorrow that it has nothing to do with being afraid of God. Kita akan lihat ini tidak ada hubungan dengan ketakutan. It has to do with having a deep respect for Ini God. akan berarti bahwa kita mempunyai satu hormat yang luar biasa terhadap Tuhan. Reverence for God. Yaitu hormat kepada Tuhan kita. That is manifested in a life of obedience to God. Dan ini adalah manifestasi daripada kehidupan yang patuh kepada Tuhan. Let's bow our heads for Mari prayer. kita tunduk kepala dan berdoa. Father in heaven, we thank you for sending Jesus to this earth. Tuhan, kami berterima kasih Engkau telah mengutus Yesus ke dunia ini. We thank you for his perfect life. Kami berterima kasih atas hidupnya yang sempurna. We thank you for being willing to give up Jesus to a cruel death. Kami berterima kasih Tuhan oleh karena kematian Yesus adalah satu kematian yang sangat kejam sekali. We're thankful that Jesus now is in your presence interceding before your throne. Dan kemudian Yesus saat ini berada di tahtanya menjadi perantara kami. We thank you that we can be forgiven and accepted in the beloved. Dan kami berterima kasih oleh karena kami sekarang telah bisa diampuni dan bisa berterima bagimu. Father, help us to see how terrible sin is Tuhan, tolong kami untuk melihat betapa kejamnya dosa ini. and how beautiful and perfect Jesus is. Dan kami lihat bagaimana Yesus telah begitu sempurna. That we might not want anything more to do with sin. Dan kami tidak mau lagi melakukan apapun yang berhubungan dengan dosa. Help us, Lord, to love Jesus and to hate sin. Tuhan, tolong kami untuk mengasihi Yesus dan membenci dosa. And Father, thank you once again for having been with us. Tuhan, terima kasih telah bersama dengan kami. And we ask that you will be with us as we return to our homes. Dan Tuhan, tolong beserta kami pada saat kami pulang ke rumah kami masing-masing. This we pray in the precious name of Jesus. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. Amen.